Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat di rumah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Hari ini kita membahas tema gangguan stres pasca trauma bersama dua dokter kita, Dokter Sony dan juga Dokter Else. Nah tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Sony dan akan dilanjutkan. Silahkan dok. Kita lanjutkan lagi. Ini tentang manifestasi kliniknya tadi ya, mulai dari the experiencing symptom, avoidance, sama hyperarousal. Jadi sebenarnya gini, konsepnya itu ketika orang terpapar stres ya, terpapar trauma, akhirnya dia stres gitu kan, kita memiliki beberapa tahapan, oke? Tetapi dalam masa tahapan tersebut pasti ada pengobatan jika pasiennya memang berkonsultasi dengan dokter atau psikiater seperti itu kan, atau psikolog lah seperti itu. Nah dalam tahapan pemulihan tersebut pasti ada beberapa advice ya, advice itu untuk mengingatkan sebaiknya hindari paparan ya kan, hindari lingkungan yang bersifat memberikan rasa traumatis seperti itu harus dikasih tahu sebenarnya jikalau pasiennya memang berkonsultasi sehingga kita mampu memberikan advice tersebut. Nah jadi diagnosa ini dia itu timbulnya secara bertahap. Oke, bertahap. Mungkin kayak di film-film lah, dia kayak flashback gitu kan, akhirnya trauma gitu kan. Benar itu sebenarnya gitu. Terus dia kayak merasa bersalah, menyendiri ya kan, seperti itu. Akhirnya apa? Susah tidur, dia mimpi buruk, ya kan. Terus apa-apa kegiatan merasa tegang, merasa berkeringat berlebihan. Itu sebenarnya memang kayak film sih gitu. Tapi diagnosa ini bakal tegak ketika memang ada rentan waktu 6 bulan dan dilandasi dengan adanya trauma tadi. Trauma ini kayak hinaan tadi, rasa kehilangan ya, seperti itu. Oke, yang tadi yang terakhir ini tentang hyperarousal symptom. Jadi ya, ketika dia terkena tahapan ini, dia akan apa? Dia akan merasa lebih tegang, lebih gelisah, sulit tidur gitu. Dia karena memang itu efeknya. Jadi kayak merasa flashback gitu kan, akhirnya timbullah rasa-rasa tersebut. Sehingga apa? Penurunan fungsi di lingkungan sosialnya. Makanya tadi dia tidak mampu memberikan kontribusi di komunitasnya. Baik lagi tuh, kita balik lagi kalau mengomongi tentang sehat jiwa ke definisi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tentang Kesehatan Jiwa. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini dia saya bilang tadi. Jadi ada tahap-tahapannya gitu kan. Yang jelas kalau memang dia kita katakan reaksi stres pasca akut ya, atau PTSD, ada traumatik kejadiannya dulu. Kejadian traumatik ini memang harus ada, wajib ada ketika kita bilang dia PTSD. Kalau dia tidak bilang, tiba-tiba dia gangguan dok, ada penurunan fungsi sosial, dia nggak mau berkomunikasi lagi dengan orang, beda lagi penyakitnya. Karena kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa, itu diagnosanya bertahap. Ya, bertahap dari atas sampai ke bawah. Jadi atasnya itu tentang yang kita hindari yang obat-obatan terlebih dahulu, usia dulu ya kan, kalau tidak ada baru masuk ke gangguan yang berat. Kayak mungkin teman-teman sering dengar tentang skizofrenia kali ya. Iya, yang orang-orang mulai kayak ngomong sendiri, terus merasa ada melihat sesuatu yang bergerak, ya kan, berubah-ubah itu ya. Jadi memang hal-hal tersebut yang membedakannya. Makanya kalau misalnya dia tidak mengatakan ada traumatic event, oh bisa jadi ini di atasnya ini bisa jadi gangguannya ini karena adanya skizofrenia atau yang lain seperti itu. Makanya ini harus kita tegakkan dulu, mau hal apapun itu. Oke? Makanya kita harus ngulik lebih dalam itu kemampuannya. Nah, di rentang-rentang ini dia akan ada waktunya. Jadi biasanya di awal tadi sekitar 2 mingguan dia akan mengalami gejala flashback. Ya, flashback itu mungkin contoh simpelnya sih kehilangan ya paling sering ya. Kehilangan itu mungkin kehilangan orang tua gitu kan. Dia ngerasa dirinya nih kayak ingat lagi, oh ibu pernah masakin makanan gitu kan, ibu pernah bantuin nyuci baju seperti itu. Ya hal-hal itulah yang mengakibatkan dia tuh merasa kejadian ini nih membuat dia stres gitu kan. Berat begitu menerimanya, dok, ya? Akhirnya dia tidak mau, aku nggak mau keluar dulu, mau menikmati di luar ini karena merasa di dalam ini seperti masih ada ibu, seperti itu ya. Kemudian setelah kejadian dia berlanjut, dia akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kejadian-kejadian tadi dia akan
avoidance. Dia akan merasa bersalah, kenapa dulu saya nggak membaktikan diri saya penuh terhadap ibu saya, seperti kan gitulah. Itu gejala-gejala yang sering timbul. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir karena hal itu ya, hal itu dia mengakibatkan gangguan sulit tidur, merasa tegang, susah untuk berkonsentrasi. Akhirnya apa? Pokoknya seluruh aspek fungsi sosialnya jadi turun ya karena itu. Nah, ini tapi perlu diingat juga, biasanya gejala ini juga bisa muncul baru setelah 6 bulan. Kadang dia sehat-sehat aja, mungkin dia pada saat awal-awal kompensasinya bagus, dia ngerasa oh ya udah kehilangan, kita harus legowo gitu kan, ya terutama cowok sih kayaknya ya. Kan? Biasanya dok iya, ya? biasanya kan lebih tegar awal-awal gitu kan, jadi dia ngomong ya biasa aja, tetapi setelah 6 bulan itu kita bilang dengan delay onset PTSD. Jadi memang gejalanya itu terakhir-akhir keluarnya, bukan di awal-awal gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba kaget, kok dia sering murung, sering tiba-tiba kaget, mudah terkejut gitu kan. Terus tiba-tiba minat dia di hobi dia hilang gitu kan. Memang menghindari semua komunitas yang dia ikuti. Ya kan, komunitas olahraga, komunitas sosial, apapun itu ya dihilangkan. Jadi itu perlu jadi tanda juga. Makanya saya bilang pokoknya harus ada traumatik dulu, kejadian traumatik yang mendasari hal tersebut. Makanya kita perlu selain pasien, kita juga harus tahu orang terdekatnya. Orang terdekat. Iya, orang terdekatnya lah yang misalnya kadang emang dia sebelum ini ada apa sih? Iya, apakah sebelum ini si A ini baik-baik saja dalam kesehariannya? Apakah dalam komunitasnya dia ada kegagalan? Seperti itu. Itu perlu kita lihat dulu. Kita ubrik satu-satu ya. Jadi yang pertama dari lingkungan keluarganya, apakah ada masalah dengan keluarganya, kemudian lingkungan kerja, lingkungan sosial, dan yang paling penting lagi apa? Di sosial media. Sosial media sangat berpengaruh. Tanpa kita sadari ya sebenarnya, sosial media itu adalah salah satu faktor risiko terbesar saat ini pada saat masuk ke tentang kejiwaan. Ya, karena apa? Jadi cyberbullying ini sebenarnya dia tuh memang tidak berdampak secara langsung ya, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengkompensasi itu. Jadi akibatnya apa? Traumatik gitu kan. Iya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Makanya sebenarnya pengen dibuat aturan kan, yang main sosial media itu orang-orang yang dewasa, remaja menjelang dewasa gitu kan. Karena apa? Karena secara mental mereka sudah siap untuk membangun ya, untuk membangun mental yang kuat untuk menerima hal tersebut dan mulai belajar. Kalau anak-anak udah nggak bisa. Karena dulu waktu saya masih pendidikan itu ada satu pasien, dia tuh traumatiknya karena dihina, gambarnya jelek. Iya, anak SD, dia foto gambarnya, kemudian dia posting. Terus ada orang yang bilang gambarnya jelek itu. Orang tuanya nggak tahu. Pada saat dikulik-kulik, akhirnya waktu itu kami sekelompok kunjungin ke kabupaten luar, kami lihat apa yang mendasarinya. Ternyata dia tunjukin Instagramnya. Gambar, memang ya gambarnya nggak terlalu bagus, tapi ada bakatnya gitu kan. Terus saya bilang, karena ini katanya, dilihatlah komentar-komentarnya. Oh ternyata memang ada beberapa akun yang kayak menjudge kalau gambarannya itu jelek. Dan itu kejadiannya tuh udah berbulan-bulan, sampai orang tuanya udah bawa ke mantri, nggak ada juga perubahan. Sampai diobat-obatin desa gitu, nggak ada perubahan juga. Karena apa? Karena anaknya pada saat malam hari, kan rumahnya di dekat kebun. Ketika ada buah-buah jatuh, dia kaget, teriak. Seperti itu. Ya saya bilang, oh ini udah masuk ke hiperarousal, saya bilang. Karena dia udah mampu memberikan efek terkejut berlebihan, seperti itu. Makanya saya bilang tadi, teman-teman untuk anak-anak dibatasi ya main sosial medianya, karena yang paling tinggi faktor resikonya sebenarnya dari situ. Kalau orang dewasa mungkin hal-hal tersebut dibuat leluconan aja ya. Iya, jadi bisa dikendalikan dok ya. Kayak kita di lingkungan komunitas kan, mungkin saling menghina itu malah jadi lucu. Iya, mencairkan suasana. Tapi beda untuk anak-anak, dia nggak cocok karena itu banyak kejadiannya seperti itu. Menarik sekali nih dok. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ya dok ya. Nah, saudara sahabat sehat di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.